Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Setiaulan dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Kami kelompok PPMT dari Universitas Muhammadiyah Magelang atau yang bisa disingkat dengan Unima. Kami akan mengadakan sesi wawancara dengan Ketua Pengelola dari Kuliner Kampung Kali. Bisa perkenalan dulu Pak, namanya siapa? Oke, saya Prianto. Jadi di sini bukan sebagai ketua atau pengelola ini, tapi sebagai direktur badan usaha milik Desa Paremono. Namanya BUMDes Berkah Gemilang Paremono. Selanjutnya akan saya mulai pertanyaannya dari satu persatu ya. Bagaimana sih Pak sejarah berdirinya Kampung Kali ini? Oke, sejarahnya berdirinya yaitu dulu tahun kemarin 2019, tepatnya 12 Desember 2019, Desa Paremono, khususnya dari pemerintah Desa Paremono bersama lembaga-lembaga yang ada di Desa Paremono mencetuskan untuk membentuk sebuah badan usaha milik desa atau BUMDes. Sejarahnya dari situ sudah terbentuk BUMDes. Saya kebetulan ditunjuk dari teman-teman menjadi ketuanya, dan dalam struktur organisasi itu ketuanya disebut direktur, ya kan? Direktur BUMDes. Nah, dari situ saya bersama teman-teman membentuk unit-unit usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes Berkah Gemilang Desa Paremono. Salah satunya yaitu ada unit usaha di bidang UMKM. Nah, UMKM akhirnya mengerucut mengambil unit usaha di bidang kuliner, karena saat itu kuliner memang hasil referensi di berbagai bidang tidak banyak terdampak krisis ekonomi atau apapun. Kelihatannya kuliner itu bisa stabil terus, apalagi ini tempatnya tidak jauh dari jalur utama wisata ke Borobudur. Itu yang menjadi latar belakang kami untuk membuat wisata kuliner di Desa Paremono, karena kita sudah mengetahui rencana strategis dari pemerintah pusat, dari Pak Jokowi, dengan mencanangkan ada pembangunan sektor pariwisata di Borobudur. Apalagi nanti ada jalur exit tol di Palbapang. Itu kalau kita tidak menangkap peluang itu, saya yakin kita hanya sebagai penonton ramenya para wisatawan yang ada di Borobudur. Makanya targetnya kita bisa target lokal masyarakat kita sendiri, Desa Paremono dan sekitarnya. Target umumnya para wisatawan, turis yang singgah di Borobudur diharapkan bisa mampir ke kuliner Kampung Kali Paremono, seperti itu. Untuk namanya sendiri itu kenapa sih Pak kok ambilnya Kuliner Kampung Kali? Oke. Jadi kebetulan waktu itu memang dalam diskusi sama teman-teman banyak muncul pilihan-pilihan nama lain, ya kan? Kenapa namanya Kampung Kali? Saya waktu itu melihat sebuah potensi apa yang mau diunggulkan di Desa Paremono. Ya kan, saya melihatnya secara sumber daya alamnya kita kebanyakan memang belum memiliki sesuatu yang bisa ditonjolkan secara istimewa. Saya melihat waktu itu ada air terjun, ya kan, waterfall itu, Grojogan itu saya muncul idenya kenapa tempatnya saya ambil di lokasi saat ini, karena memang dulu ini istilahnya daerah yang tak terurus, daerah tempat pembuangan sampah, mohon tidak produktif, tanah milik desa yang tidak produktif. Di situ ada potensi alam, air Grojogan, saluran sungai irigasi yang kelihatannya sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan untuk
bisa dikembangkan. Nah, kenapa namanya Kampung Kali? Karena lokasinya ini berada di pinggir kali, namanya Kampung Kali. Kenapa saya ambil kampung? Lihat hasil referensi yang lainnya, kampung itu sekitar Jalan Borobudur ada Kampung Ulu, ada kampung apa lagi ya? Nah, itu kampung Ulu itu paling sebagai namanya kampung nah, biar memang kita identik desa jadi kampung seperti itu. Kenapa akhirnya Kampung Kali? Untuk konsepnya itu sendiri, apa sih konsep yang diambil untuk kuliner Kampung Kali, Pak? Jadi konsepnya untuk kuliner Kampung Kali kita perpaduan antara UMKM, usaha di bidang UMKM sama di bidang wisata kreatif. Jadi orang tidak hanya sekedar makan datang ke sini, tapi bisa menikmati suasana yang nyaman, suasana yang damai, suasana alam di pinggir sungai langsung, sensasi yang berbeda dibandingkan dengan tempat-tempat makan yang lain. Jadi kita akan kembangkan tempat-tempat selfie. Ke depan kita akan kembangkan Parimono berdiri menjadi sebuah desa wisata, ya kan, wisata di bidang kuliner, wisata di bidang edukasi, wisata di bidang jasa dan sebagainya. Apakah Kampung Kali juga mengadakan kolaborasi dengan UMKM di sekitarnya, Pak? Tahap awal berdirinya Kampung Kali kita sudah langsung berkolaborasi dengan UMKM di Desa Parimono dalam hal ini, yaitu melalui ibu-ibu PKK, dengan kita memfasilitasi ibu-ibu PKK yang ada di Parimono untuk bisa terlibat dalam kuliner di Kampung Kali dengan cara menjajakan atau menitipkan produk-produknya di kuliner Kampung Kali seperti khas Parimono, payak peto, jajanan-jajanan ringan, menu angkringan setiap sore sampai malam. Nah, itu kita melibatkan seperti itu. Untuk para pekerja yang di sini itu apakah harus diutamakan berdomisili di sekitar sini atau gimana, Pak? Ya, memang sudah ada anjuran dari Pemdes karena ini adalah milik Desa Parimono, diupayakan memang harus untuk seluruh krunya ber-KTP warga Desa Parimono. Untuk mungkin bisa seperti makanan apa aja sih, Pak, yang ada di sini atau yang ditonjolkan atau gimana, atau andalannya gitu apa, Pak? Menu ya. Kalau menu di sini sudah spesialnya kita ikan-ikan kali, ikan sungai, ada ayam berbagai varian menu, ya kan, ada ayam lada hitam, mentega, sambal mata, nila bakar, gurame, payak peto, terus cempli, wader dan sebagainya, dengan mau diolah ala tradisional maupun diolah ala barat, insya Allah kita bisa menyesuaikan sesuai permintaan dari customer gitu. Oke, berarti kalau yang biasanya pelanggan itu favoritnya itu apa, Pak? Kalau di sini hasil statistik di data kita paling banyak itu di nila bakar. Ya, untuk menu besarnya paling banyak di nila bakar, terus ayam lada hitam, terus untuk minuman itu di aneka teh sama jus, terus di cemilan itu stabil rata-rata hampir sama, di roti Mariam, tempe mendoan. Nah, itu yang jadi banyak favorit pengunjung yang datang ke sini. Untuk tempatnya apakah bisa digunakan untuk apa aja sih, Pak? Mungkin buat meeting atau apa gitu? Jadi konsep kita, tempat makan kita selain untuk keluarga, untuk muda-mudi, pokoknya untuk semua kalangan kita bisa masuk. Selain itu bisa digunakan untuk pertemuan-pertemuan, meeting room yang 70 atas ini maksimal bisa untuk 50 orang, yang gazebo bawah bisa 40 orang. Ke depan kita juga akan kembangkan untuk aulanya di bawah itu dekat sungai, biar untuk bisa jadi tempat pertemuan yang lebih luas lagi. Mungkin untuk syarat bookingnya itu gimana, Pak?
Kalau untuk booking di situ sudah ada kontak person yang bisa dihubungi, di chat, di WA untuk mau order tanggal berapa untuk berapa orang biar kita siapkan, terus bisa memberikan DP 25 sampai 50% ya kan. Sudah itu aja. Oke, untuk promosinya sendiri untuk biar orang-orang tuh tahu, oh di sini ada Kampung Kali, itu caranya gimana Pak? Oh gitu. Jadi promo awal, sejak awal kita berdiri, kita sudah pakai secara offline maupun online lewat dari IG, dari Facebook, dari grup-grup WA, dari grup-grup FB kuliner, Magelang, Muntilan dan sebagainya. Kita masih sudah ikut promosikan di situ. Setiap pekan biasanya kita akan share kegiatan-kegiatan apa saja yang kita laksanakan untuk banyak menarik calon konsumen datang ke sini dengan setiap malam minggu kita ada live musik akustik, setiap harinya ada kita fasilitasi yang mau nyanyi karaokean di tempat ini, seperti itu. Terus secara offline-nya kita pasang banner umbul-umbul di sepanjang jalur-jalur utama yang untuk mengarahkan ke kuliner Kampung Kali. Nah, seperti itu. Sama kita akan nyebar brosur ke instansi, ke lembaga, ke masyarakat luas, tempat-tempat umum yang banyak orang biar bisa tertarik datang ke sini. Oke, mungkin bisa cukup sampai di sini Pak. Terima kasih untuk waktunya. Mungkin ada pesan atau kesan bagi para khalayak luas gitu Pak. Oke, jadi untuk calon konsumen, calon penikmat menu, calon masyarakat yang suka sensasi tempat makan yang beda dengan yang lain, bisa datang ke kuliner Kampung Kali dengan harga yang sangat terjangkau, sangat murah dibandingkan yang lain, tapi suasana yang nyaman, lingkungan alam yang sejuk, yang seger, yang bisa memberikan sensasi makan yang berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Mari teman-teman kita datang ke kuliner Kampung Kali. Saya Budi Setiaulan mengucapkan terima kasih telah menonton video dari kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk info lebih lanjut, silahkan kunjungi ke sosial media kami.